Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olimpia Agustin dengan NIM 221937002 dari kelompok 19 Praktikum Perancangan Teknik Industri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait perencanaan produksi dengan menggunakan metode loading, yaitu metode LTC. Nah, metode LTC ini digunakan untuk menentukan ukuran lot berdasarkan biaya total terkecil pada pemesanan produksi. Nah, metode LTC ini digunakan untuk menentukan biaya simpan agar mendekati biaya pesan, namun tidak boleh melebihi biaya pesan. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam perhitungan metode LTC ini adalah yang pertama, dengan memulai pada periode awal saat satu order diperlukan dan menambahkan dengan permintaan periode berikutnya untuk menentukan ukuran lot yang memungkinkan untuk dipesan. Kemudian, menghitung ongkos simpan kumulatif pada setiap kali penjumlahan permintaan dilakukan sampai nilai ongkos simpan kumulatif itu mendekati ongkos pesan yang telah ada. Nah, dengan ketentuan ukuran lot optimal itu adalah ukuran lot di mana lot tersebut memberikan nilai ongkos simpan kumulatif mendekati ongkos pesan, tapi tidak melebihi ongkos pesan tersebut, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Langkah selanjutnya adalah melakukan hal yang sama pada langkah 1 dan langkah 2 untuk periode berikutnya yang belum termasuk ke dalam pemesanan sebelumnya. Baik, untuk contoh perhitungan pada metode LTC ini dapat dilihat sebagai berikut. Di sini saya menggunakan komponen item manufacturing, di mana komponen manufacturing ini dihitung selama 22 periode, yang artinya total hari kerja dalam per bulannya, yaitu sebanyak 22 hari. Nah, yang pertama itu kita menghitung dari periode 1, di mana kebutuhan yang digunakan itu berasal dari netting yang telah kita hitung sebelumnya, itu sebanyak 84. Nah, kebutuhan kumulatifnya itu karena periode sebelumnya itu adalah periode 0, maka jumlah kebutuhan kumulatifnya adalah 84 ditambah 0, totalnya 84. Dan untuk periode simpannya itu 0, dan biaya simpannya juga 0. Kemudian pada periode kedua, itu kebutuhannya juga didapatkan dari netting. Netting itu yang telah kita hitung sebelumnya, banyak 84. Kemudian untuk kebutuhan kumulatifnya itu total dari kebutuhan pada periode kedua, ditambah total pada periode kumulatif pada periode sebelumnya, itu periode 1. Totalnya adalah 168. Kemudian untuk periode simpannya itu didapatkan sebanyak 1 kali penyimpanan, dan biaya simpannya adalah dihitung dengan rumus kebutuhan kumulatif dikali dengan periode simpan dikali dengan biaya simpan pada data given ditambah dengan biaya simpan pada periode kumulatif sebelumnya, sehingga didapatkan pada periode kedua ini biaya simpannya adalah 840. Nah, karena biaya simpan pada periode kedua ini masih kecil dari biaya pesan, maka kita harus melakukan pemesanan lagi pada periode ketiga. Kemudian, pada periode ketiga ini juga didapatkan nilai kebutuhan dari data netting yang telah kita hitung sebelumnya, itu 84, dan kebutuhan kumulatifnya itu didapatkan dari kebutuhan pada periode ketiga ditambah dengan kebutuhan kumulatif pada periode kedua, sehingga didapatkan sebanyak 252. Dan didapatkan periode simpannya itu selama 2 kali, serta biaya simpannya itu menggunakan rumus yang sama, sehingga didapatkan totalnya itu 3.360. Karena biaya simpan pada periode ketiga ini masih lebih kecil dari biaya pesan, maka kita harus melakukan pemesanan pada periode keempat. Nah, sama seperti sebelumnya, netting pada periode keempat ini didapatkan sebanyak 84, dan kebutuhan kumulatifnya itu didapatkan pada rumus yang sebelumnya, yaitu kebutuhan periode keempat ditambah dengan kebutuhan kumulatif pada periode ketiga. Hingga didapatkan totalnya itu sebanyak 336. Dan periode simpannya selama 3 kali. Sehingga rumus biaya simpannya itu sama seperti sebelumnya dan didapatkan sebesar 8.400. Kemudian kita lanjut pada periode kelima, itu sama nettingnya 84, dan kebutuhan kumulatifnya itu didapatkan sebesar 420, dan periode simpannya itu sebanyak 4 kali. Nah, didapatkan biaya simpan dengan rumus yang sama, itu hasilnya tuh 16.800 rupiah. Karena biaya simpan pada periode kelima ini lebih besar daripada biaya pesan, artinya kita
tidak boleh melakukan pemesanan pada periode 5, atau kita hanya bisa melakukan pemesanan sebanyak periode 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya, dilakukan perhitungan pada periode kelima dengan rumus dan data nanti yang sama. Nah, setelah kita melakukan perhitungan selama 22 periode ini, didapatkan hasil periode yang bisa kita pesan itu yaitu pada periode kelima sampai ke-8, kemudian dari periode ke-9 sampai ke-12, kemudian dari periode ke-13 sampai ke-16, kemudian dari periode ke-17 sampai ke-19, dan yang terakhir itu pada periode ke-21 dan hingga 22. Nah, setelah kita menghitung secara keseluruhan periode yang akan dilakukan pemesanan, maka kita harus melakukan perhitungan pada tabel MRP. Baik, selanjutnya kita melakukan perhitungan pada tabel MRP. Nah, di tabel MRP ini terdapat beberapa parameter perhitungan seperti gross requirement, schedule receipt, project on hand, net requirement, plan order receipt, plan order release. Nah, gross requirement itu sendiri adalah permintaan yang dibutuhkan dalam proses produksi. Sedangkan project on hand adalah barang yang tersisa dan disimpan setelah produksi. Kemudian Porek atau plan order receipt itu adalah produk yang datang setelah dilakukan pemesanan. Dan yang terakhir adalah porel atau plan order release adalah produk yang dipesan berdasarkan periode yang telah dilakukan pemesanan. Nah, untuk data gross requirement hingga net requirement ini didapatkan dari perhitungan netting sebelumnya. Sehingga pada tabel MRP ini kita hanya dapat menghitung hitungan lanjutannya adalah menghitung porel dan porek. Nah, untuk menghitung porek ini, kita berpacu pada tabel perhitungan yang telah kita hitung sebelumnya, yaitu di sini kita dapat melakukan pemesanan pada periode 1 itu hingga periode keempat dengan total pemesanan itu sebanyak 336 berdasarkan kebutuhan kumulatif yang didapatkan. Nah, setelah itu kita hanya bisa melakukan pemesanan pada periode kelima sampai periode ke-8 dengan total kebutuhan kumulatif itu sebesar 336. Selanjutnya kita lakukan pemesanan lagi pada periode ke-9 sampai ke-12 dengan total kebutuhan kumulatif sebesar 336. Kemudian kita pesan lagi pada periode ke-13 sampai ke-16 dengan total kebutuhan kumulatif sebesar 336 juga. Kemudian kita lakukan pemesanan lagi pada periode ke-17 hingga ke-20, yaitu sebesar 338. Dan yang terakhir itu pada periode ke-21 hingga ke-22, yaitu sebesar 170. Setelah kita melakukan perhitungan porek, maka kita dapat melakukan perhitungan porel, di mana perhitungan porel ini ditentukan dengan melihat lead time atau waktu antar dari pemesanan hingga produk itu sampai ke tangan konsumen. Nah, lead time dalam komponen ini itu udah didapatkan dari data given, yaitu sebanyak 1 hari. Nah, lead time yang digunakan pada komponen ini, karena porek pertama itu dilakukan pemesanan pada periode ke-1, maka lead time 1 hari sebelumnya itu adalah pada periode ke-0. Begitu juga untuk periode sebelumnya, yaitu didapatkan porelnya itu pada periode ke-4, 8, 12, 16, dan 20. Nah, untuk yang di porel ini sama jumlahnya pada total kebutuhan kumulatif dengan yang di porel. Nah, setelah kita menghitung porek dan porel, maka kita dapat menghitung biaya simpan, biaya pesan, dan total biaya. Biaya simpan ini didapatkan dari total project on hand dikali dengan biaya simpan. Sehingga didapatkan biaya pesan itu adalah 13.050. Sedangkan untuk biaya pesan itu didapatkan dengan total porek dikali dengan biaya pesan. Sehingga didapatkan nilainya itu 90.000. Sedangkan total biaya itu adalah penjumlahan dari biaya simpan dan biaya pesan, yaitu sebesar 103.050. Nah, demikianlah perhitungan loading dengan menggunakan metode LTC. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.